Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Saya berterima kasih terlebih dahulu kepada pengurus Diasah, Direktur MUT Putri dan Ospus Koordinator Pramuka yang telah melaksanakan acara tahunan kita, yaitu Pergarus Pergantian Pengurus Ospus dan Koordinator Pramuka selama 3 hari. Alhamdulillah lancar dan diberikan hasil yang mana semoga menjadi hasil terbaik, amin ya rabbal alamin. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga pada pengurus yang sudah mengurus santriwati selama 1 tahun kurang lebih begitu. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Selanjutnya adalah, sering saya katakan, semua itu di pondok adalah pendidikan. Sesungguhnya bukan hanya di pondok sih. Sampai tarbiyah itu mengatakan begini, ad-dunya akbaru madrasatan. Dunia itu adalah paling besarnya madrasah. Pasar itu madrasah bagi kita. Kita pergi kemanapun itu madrasah bagi kita. Tapi yang paling efek samping dan pengaruhnya besar adalah pendidikan di pondok pesantren tercinta ini. Salah satunya begitulah. Maka semuanya adalah pendidikan. Pendidikan itu butuh keikhlasan, perjuangan dan pengabdian. Alhamdulillah MUT Putri ini sudah mau menginjak 8 tahun ya. Sudah berumur 7 tahun. Kita sudah alumni yang pertama, itu adalah Ma'in dengan Sumiati. Terus sekarang mau mengeluarkan alumni yang kedua. Apa namanya? Egelwis. Mak merengisnya mana kan Egelwis ya. Main apa nyaman benin? Dua wek ini ya. Ya, kan yang kemarin itu, tahun kemarin cuma Main dengan Sumiati. Sekarang kan alhamdulillah 6 orang sekarang ya. Iya, berat 7. 5 orang berat. Namanya apanya? Egelwis. Egel itu kan Raja Wali ya. Oh, kerjaannya siapa itu? Ya sudahlah, yang penting bagus namanya. Itu alhamdulillah, itu pertama kali Main masuk ke sini itu Masya Allah masih kecil. Tadi terus saya lihat ketika naik ke atas ini, kok ada ibu polisi kata saya. Ya. Cocok Main. Masuk Polwan lagi. Ya, masuk Akpol, Akademi Polisi ya. Selain dia berani, juga suaranya agak menggelegar ya, bagus ini. Dia itu kecil gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ini Masya Allah, ketika saya tadi melihat rentetan acara, susunan acara dan lain sebagainya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan bersyukur, Allah memberikan tambahan barokah, manfaat, kebaikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka pendidikan itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan pengabdian. Main contohnya selama 6 tahun ada di sini sampai selesai, alhamdulillah sekarang sudah bisa membaca di depan para khalayak ramai dan lain sebagainya. Berarti itu sudah mengalami pendidikan.
Yang seterusnya yang jadi catatan, di manage dengan baik. Di manage dengan baik. Contohnya apa? Pengurus bawahan, contohnya mapna itu mengurus. Kamar-kamar diurus, pengurus kamar mengurus, pengurus mapna mengurus. Nanti laporan dan konsultasi dan juga bermusyawarah dengan dengan ospus. Ospus itu pengurusnya mengurus dengan baik. Koordinator pramuka juga begitu, nanti laporannya terus musyawarahnya dengan diasah, dengan dewan asatidah. Terus nanti dewan asatidah itu bermusyawarah dengan direktur MUT dan juga saya. Jadi kalau semuanya di-manage dengan baik, maka hasilnya akan baik. Fahimtum ya? Fahimtunna? Nah, ini jadi di-manage dengan baik. Apalagi sekarang sudah ada program. Jadi alhamdulillah sudah 2 kali kita melakukan pergarus ya. Sudah 2 kali pergarus ini ya. Yang pertama tahun kemarin, sekarang yang kedua. Berarti ada pemilihan pengurus 2 tahun sudah. Alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Itu kan program kerja ada sudah. Apa ketuanya, apa ketua ospus, apa bagian sektarisnya, apa bagian ini dan lain. Itu kan semua sudah ada. Jadwal kegiatan pondok pun ada, MUT Putri itu pun ada. Maka dikerjakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, tapi di-manage juga dengan baik. Kalau sudah di-manage dengan baik, hasilnya akan baik. Awas, karena program kerja seperti ospus ini ada program kerjanya, biar dilatih dan juga menjadi pendidikan bagaimana memimpin dengan baik. Karena kenapa? Tidak ada yang tahu masa depan seseorang. Itu perlu diperhatikan. Tidak ada yang tahu nasib seseorang atau masa depan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya ini dulu tunangan lama sekali 9 tahun, gak jodoh. Sampai tunangan lagi, bukan tunangan, minta lagi, minta sana sini, sampai berapa perempuan yang saya minta, 3 orang gak jodoh. Akhirnya jodohnya kemana? Ke Telampeh. Nah, itu gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Akhirnya saya kenal sama Abdur Rahim, kenal sama ini dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu. Yang penting kita berusaha di dunia ini dengan niat ikhlas. Maka kerjakan program kerja yang sudah ditentukan dan jadwal kegiatan juga dikerjakan dengan baik. Selanjutnya adalah disiplin, karena di dalamnya itu akan ada kebaikan. Dan bergerak, karena dalam gerakan ada barokah. Kemarin itu saya ke Gontor, terus pergi ke pengasuhan. Waktu itu sebelum maghrib, saya melihat santri itu ada yang pakai jas, itu berarti kelas 6 kalau tidak salah. Itu di bel saja itu sudah semua santri-santri itu Masya Allah siap-siap sampai ada yang berlari ke masjid. Nah, itu disiplin dan gerakan. Kalau sudah terbiasa begitu, akhirnya apa yang kita ajarkan, kita didik di pondok pesantren akan dibawa kemanapun dan dimanapun kamu berada. Contohnya sekarang ini saya suka, karena acara ini saya nggak mau lama-lama. Paling lama itu 2 jam lah, atau 2 jam setengah. Seperti sekarang, dulu ini kalau ada acara masih repot ini, masih repot itu. Atau perpindahan dari acara ke acara yang lain itu masih ada jedanya. Sekarang nggak ada. Contohnya sambutan tadi, sambutan dari pengurus lama kepada pengurus baru oleh ketua ospus dan ketua koordinator. Ketika ketua ospus yang lama selesai, ketua ospus yang baru sudah mempersiapkan diri. Itu bagus, itu pendidikan. Hal terkecil apapun itu pendidikan. Contohnya begini, dulu Sayyidil Jad itu Kiai Haji Suyuti Mukhtar
pernah mendidik begini. Ada bangunan selesai, setelah selesai bangunannya, beliau itu ngambil, apa kata orang Madura ini, celot. Apa celot? Tanah ya. Tapi telot itu adalah tanah yang ada airnya, yang basah ya. Diambil celot itu sama beliau almarhum, diinikan lagi, apa namanya, dinding itu dikasih celot. Terus beliau bilang kepada seorang apa pengabdinya, apanya begitu, pakai bahasa Madura, celing Mbak Ria. Ria mundeki eberseen celot ria sebeda dinding berarti pekerna tibosa. Munte eberseen berarti pekerna tak tibosa. Sampai apa selesai pembangunan dan lain sebagainya, itu celot itu tidak dibersihkan, menandakan pikirannya tidak dewasa. Maka semua itu pendidikan di pondok, kebersihan. Saya juga katakan menjaga air. Kalau sudah penuh matikan. Itu pendidikan yang sangat besar sekali. Contohnya ada sampah di depan kita ketika kita lewat bukan pada tempatnya, sama kamu diambil. Itu bukan pahalanya yang besar, tapi juga nilai pendidikannya besar. Karena an-nadzafatu minal diambil sama kamu, disimpan di tempat sampah. Ketika sampai ke rumahnya begitu. Rumah juga nanti kalau berantakan apa dan lain sebagainya. Akhirnya dia itu punya kemauan, punya keinginan untuk membersihkan. Dan apa yang ada sekarang ini, apa yang saya miliki ini juga adalah hasil dari pendidikan saya di Pondok Ummul Qura As-Suyuti, dan juga hasil dari pendidikan para guru-guru dan para masyayikh, juga para keluarga-keluarga saya. Maka disiplin dan bergerak, apalagi ada program kerja yang sudah ditentukan, itu lebih memudahkan kita untuk memanage, mengontrol, mengembangkan, wabil khusus mendidik para santriwati. Semoga Allah memberi maunah. Terus ini program kerja banyak yang tidak berjalan, tapi nggak apa-apalah. Saya mohon nanti di masa yang akan datang, tahun-tahun depan, ini sudah tidak ada lagi. Jadi kalau bisa program kerja ospos itu disimpan di tempat kerjanya dan lain sebagainya. Karena kenapa? Saya ingin selain pengembangan mutu pendidikan, sarana dan prasarana juga terus kita kembangkan. Contohnya saya ingin ospos itu punya kantor sendiri nanti di masa yang akan datang dengan koordinator pramuka. Jadi nanti kantornya direktur dengan pengurus itu lain. Ya, terus nanti ada kantor diasah itu lain. Terus nanti ada kantor ospus dan kantor koordinator pramuka, itu nanti kita satukan, tapi tempatnya nanti lain. Karena kenapa? Karena administrasi, terus tata pengelolaan, tata kerja itu termasuk dari bagian manajemen. Nah, itu penting itu. Nah, seperti sekarang ini aula masih belum ada kipasnya. Jadi membuat kita sumuk dan lain sebagainya. Betul ya? Maka di masa yang akan datang semoga kita bisa menyediakan kipas dan lain sebagainya, karena itu termasuk juga pengembangan pendidikan dan lain sebagainya. Dan ini juga catatan sebelum saya sebelum saya akhiri nasihat-nasihat saya kepada pengurus. Satu, saya ingin ada pengumuman setelah sholat maghrib seperti MUT Putra, tapi nanti memakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu coba direncanakan dari sekarang dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah pengurus ya dibilanglah sudah tambah banyak, lebih banyak lagi daripada tahun yang kemarin. Jadi bagaimana program-program terus perencanaan DMUT Putri itu lebih dikembangkan lagi, lebih difikirkan lagi. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat berjuang dan mengabdi kepada yang pengurus yang baru. Semoga Allah memberikan ma'unah
terus memberikan kekuatan, memberikan jalan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, ini dicamkan juga, maksudnya dibuat catatan yang betul-betul dicatat oleh Direktur MUT dengan pengurus yang lain. Saya MUT Putri ini berjuang dari awal. Ya, saya sudah katakan beberapa kali, dari awal perjuangan. Dari santri 17 orang santriwati, alhamdulillah sekarang insya Allah lebih dari 100 santriwati, tapi banyak yang menikah. Ya, apa boleh buat kalau sudah diperlukan, kan begitu ya. Ya, tarap aja korakabin, akabin tarap. Ini kalau dihitung semua dari semenjak dulu sudah 100 lebih santriwati. Karena yang sudah banyak ainiyah ini dan lain sebagainya, ya alhamdulillah lah. Tapi alhamdulillah tiap tahun masih ada dan lain sebagainya. Nah, seperti tahun ini banyak pengurus yang menikah. Selama perjalanan MUT Putri ini kita cross check ke belakang. Saya pada malam ini tadi saya sempat duduk berpikir, karena salah satunya yang ikut berjuang ini Ustadz Abdul Rahim dengan Ustadz Sainuddin. Terus masih ada yang sekarang ini Ustadzah Iin dengan Ustadzah Fatim. Nah, Ma'in ini setelah itu, itu Ma'in dan lain sebagainya. Kalau kita cross check perjuangan kita ke belakang, ini dari sekarang sampai ke titik yang sekarang, kita alhamdulillah diberi ma'unah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga terus diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kenapa? Dulu aula kita enggak punya. Dulu itu ketika awal-awal datang, ini dapur, terus kamar mandi itu enggak ada. Dulu itu dapur yang ini, yang Putri itu adalah lahan yang mana ditanami dengan capi. Masih belum ada itu. Terus saya bangun tapi belum tingkat. Alhamdulillah sekarang sudah tingkat 3. Aula kita punya. Terus anak-anak santriwati ini sudah bisa memanage, mengatur sendiri tanpa harus saya. Iya, ini berarti sampai saat ini dalam perjalanan perjuangan saya khusus MUT Putri ini, saya mengucapkan syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yang tadi itu berbicara awal kalimat, saya mengucapkan terima kasih kepada direktur dan dewan asatidah dan pengurus yang lain atas semua perjuangan dan pengabdian. Karena saya sendiri, kalau saya bekerja sendiri gak akan bisa tanpa adanya saling kerjasama dan kekompakan satu sama lainnya, itu dicamkan. Jadi kalau kita sudah berpikir nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka terus kembangkan. Alhamdulillah. Karena kenapa? Saya ini sekarang MUT Putri tinggal memetik hasilnya. Dan memang akan ketahuan itu ketika ada alumninya. Nah, ini sudah ada alumninya MUT Putri ini 1 kali, tahun depan 2 kali. Nanti kita pikirkan lagi bagaimana jalannya ke depan ini biar lebih berkembang dan lain sebagainya. Maka pada saat ini saya sudah bisa mengatakan saya ini MUT Putri sudah memetik hasilnya. Karena kenapa? Karena untuk bisa memetik hasilnya dalam sebuah lembaga pendidikan atau pondok pesantren, kita itu harus menunggu alumni 1 tahun. Jadi berapa tahun? 6 tahun saya menunggu untuk memetik hasil. Itu bukan waktu yang sedikit, bukan, lama. Iya, lama. Dan bukan saya bekerjanya 1-2 jam sampai 6 jam, 12 jam, bukan. Bekerjanya saya, pengabdian saya dan perjuangan saya itu 24 jam. Maka saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah.
ini saya sudah memetik hasil. Nah, cuma sekarang bagaimana tinggal Direktur MUT Putri, pengurus dan diasah ini terus mengembangkan. Wabil khusus saya selalu mengatakan dalam musyawarah bulanan, fikirkan pengkaderan di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, seperti sekarang ini juga alhamdulillah dengan adanya MUT Putri bisa membantu Ummul Qura Puncak. Ummul Qura Puncak itu sekarang alhamdulillah dibantu juga oleh Ustadzah An'im. Sekarang ini adalah jumlah santri dan santriwati yang markas tahfidzil Quran itu sudah 74 santriwati dan santri. Besok malam saya bertemu dengan donatur untuk membicarakan bangunan di lokasi putri santriwati yang ada di Ummul Qura Puncak. Karena insya Allah kalau ACC itu langsung mau dibangun. Dan untuk tahun depan ini akan diterima santriwati. Dan saya sudah bermusyawarah dengan pengurus Ummul Qura Puncak, nanti setiap minggu ini akan ada dari MUT Putri yang ke sana ganti lagi 1 minggu, yang di sana ganti lagi 1 minggu. Berarti ini saya sudah memetik hasil dari MUT Putri. Untuk apa? Perjuangan dan pengabdian yang semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini coba difikirkan lagi itu para pengurus, para diasah, wabil khusus Direktur MUT Putri. Ini saya alhamdulillah wabil khusus pembangunan ini semoga tahun depan selesai semua ya. Kalau sudah selesai semua ini, mushola selesai, ini selesai, ini bisa memuat sekitar 200 sampai 300 santriwati. Nah, saya sudah pasrah sudah. Maksudnya apa pasrah? Saya nanti ini cuma tinggal melihat hasilnya, terus membaca laporan-laporan dari para pengurus MUT Putri. Seperti di Ummul Qura Puncak, saya nggak begitu repot. Karena kenapa? Karena saya cuma laporan, ada yang mengurus ini, ada yang mengurus itu dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, semoga menjadi perjuangan dan pengabdian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti doa dipimpin oleh Ustadz Siddiq. Kenapa? Karena saya ini ingin pengkaderan. Dan perlu dicamkan, diingat baik-baik apa yang dikatakan tadi, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Saya takutnya begini, kenapa kok saya pengkaderan dan lain sebagainya. Karena saya mengikuti jejak Sayyidil Walid Kiai Haji Lailur Rahman LC dan juga Kiai Haji Suyuti Mukhtar. Saya takutnya umur tidak panjang, tapi semoga panjang, amin ya rabbal alamin. Jadi perjuangan ini jangan sampai mati. Perjuangan pengabdian ini jangan sampai berhenti. Kenapa? Karena perjuangan dan pengabdian ini seperti yang saya katakan kemarin waktu acara Maulid Nabi di Ummul Qura Puncak, bukan hanya perjuangan dan pengabdian saya. Semuanya berjuang bersama-sama untuk kemajuan berjalannya pondok pesantren. Seperti orang yang membuat aula ini, bukan hanya saya yang membangun. Ada orang tuanya, kamu sekalian, ada tetangganya, ada keluarganya. Betul apa tidak? Iya. Iya, untuk membangun ini ada yang menyumbang ini, ada yang menyumbang itu dan lain sebagainya. Maka pondok ini tidak boleh berhenti, terus hidup maju sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Maka bisa saya katakan di acara Pergarus yang kedua ini saya sudah alhamdulillah bisa memetik dari hasil perjuangan MUT Putri selama 6 tahun lebih. Semoga ini menjadi alamah tanda Allah memberikan kepada kita apa? Kebaikan
barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga terus berkembang, maju, barokah, manfaat hatta yaumil qiyamah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.